Malam itu, Andi masih mengira semua cerita tentang Mandau terbang hanyalah mitos belaka, sekadar bumbu penyedap, cerita horor untuk menakut-nakuti para pendatang. Sepertinya, ia baru 2 minggu bekerja di sebuah kamp logging tua di pedalaman Kalimantan yang terpencil. Hutan di sekeliling kamp begitu rapat, sunyi, dan terasa seolah punya mata yang terus-menerus mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Penduduk lokal sudah berulang kali mengingatkannya dengan nada serius. Kalau dengar suara besi berdesing di udara, jangan sekali-kali menengok, langsung lari. Atau yang tersisa dari kamu cuma kepala. Tentu saja, Andi hanya tertawa mendengarnya waktu itu. Ah, takhayul, pikirnya. Sampai malam itu datang, malam yang mengubah tawa Andi menjadi jeritan tak berujung. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Seakan langit menumpahkan seluruh isinya ke bumi. Jalanan lumpur yang licin membuat Andi dan 2 rekannya mustahil untuk kembali ke kamp. Mereka terpaksa mencari tempat berteduh dan akhirnya menemukan sebuah rumah panjang tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Kayu-kayunya lapuk dimakan usia. Namun, atapnya masih cukup kuat untuk menahan gempuran air hujan. Di tengah ruangan utama yang luas dan kosong, tergantung sebuah mandau kuno yang langsung menarik perhatian. Bilahnya hitam legam, pekat seperti malam tanpa bintang. Sementara gagangnya dihiasi bulu burung enggang yang sudah rapuh dan kusam. Anehnya, meski tidak ada angin yang berembus di dalam rumah panjang itu, mandau tersebut bergoyang pelan. Gerakannya ritmis, seolah sedang menimang-nimang sesuatu. Jangan disentuh. Tiba-tiba terdengar bisikan dari sudut ruangan. Seorang warga tua yang kebetulan ikut berteduh bersama mereka menatap mandau itu dengan sorot mata penuh ketakutan. Ia melanjutkan dengan suara lirih. Mandau itu, dia masih lapar. Bulu kuduk Andi ketika berdiri. Namun rasa penasarannya yang besar mengalahkan rasa takutnya. Ia terus memandangi mandau itu, terhipnotis oleh goyangannya yang ganjil. Tepat tengah malam, suasana mendadak berubah. Hujan yang tadinya begitu deras berhenti seketika. Hutan yang biasanya ramai dengan suara serangga dan binatang malam, kini menjadi sunyi senyap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desau angin. Kematian total. Lalu, di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar sebuah suara yang aneh. Sing, sing. Suara itu tipis, namun tajam, seperti besi panas yang membelah udara dengan kecepatan tinggi. Andi membuka matanya lebar-lebar. Jantungnya berdebar kencang. Ia langsung melihat ke tempat mandau tadi. Tergantung. Kosong. Mandau itu sudah tidak lagi ada di tempatnya. Kepanikan mulai merayap di hatinya. Tiba-tiba, dari arah rekannya yang tertidur tidak jauh darinya, terdengar jeritan yang mengerikan. Jeritan itu tidak berlangsung lama. Terputus. Mendadak seolah ada yang membekapnya dengan kasar. Didorong oleh refleks, Andi menoleh ke arah sumber suara. Dan di sanalah ia melihatnya. Di udara, sebuah mandau melayang tanpa penyangga, berputar dengan sangat cepat hingga menciptakan pusaran angin kecil di sekelilingnya. Bilahnya yang hitam kini berkilat merah, seolah baru saja dicelupkan ke dalam darah segar. Tanpa menyentuh apapun, tanpa ada yang menggerakkan, bilah itu melesat dan menyambar leher salah satu rekannya. Plak, suara tumpul itu terdengar begitu jelas di keheningan malam. Kepala rekannya jatuh menggelinding di atas lantai kayu yang berdebu. Warga tua yang tadi memperingatkan mereka kini berteriak panik. Suaranya bergetar hebat. Kalau mandau ini terbang, lepas semua. Itu kepala orang. Ini mandau penjaga. Dia dipanggil oleh darah. Oware, Enjurang, serakah. Teriakan itu menyadarkan Andi dari keterpakuannya. Tanpa berpikir panjang, ia melompat dan berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan malam. Kembali ke hujan yang entah sejak kapan, mulai turun lagi. Di belakangnya, suara desing itu semakin dekat, semakin nyaring. Sei, Inge. Andi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk di tengkuknya. Seolah bilah tajam itu sedang mengukur jarak, mencari waktu yang tepat untuk menyambar. Ia terus berlari, napasnya tersengal, paru-parunya serasa mau meledak. Pohon-pohon di hutan seolah berubah menjadi labirin yang tak berujung. Dalam keputusasaan yang memuncak,
Andi teringat satu pesan terakhir yang pernah didengarnya. Mandau terbang hanya membunuh yang menantangnya. Entah didorong oleh insting atau kepasrahan. Andi menjatuhkan dirinya ke lumpur yang basah dan dingin, lalu menutup matanya rapat-rapat, berdoa dalam hati. Suara desing itu semakin dekat, semakin kencang, dan akhirnya berhenti. Tepat di atas kepalanya. Ia bisa merasakan keberadaannya, melayang diam di atasnya, sebelum akhirnya lenyap di telan keheningan malam. Keesokan paginya, tim pencari menemukan Andi. Ia ditemukan selamat, sendirian, terbaring di lumpur, dalam kondisi syok berat. Rumah panjang tua itu sudah kosong. Tidak ada mayat, tidak ada darah. Bahkan tidak ada jejak perkelahian. Seolah semua yang terjadi malam itu hanyalah mimpi buruk. Rekan-rekannya dan warga tua itu lenyap tanpa jejak. Pihak berwenang mencatatnya sebagai kasus orang hilang. Tapi Andi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak hari itu, hidup Andi tidak pernah sama lagi. Ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia selalu terjaga, dihantui oleh kenangan mengerikan itu. Dan kadang, saat malam benar-benar sunyi, saat tidak ada suara apapun di sekitarnya, ia kembali mendengar suara yang sama. Suara yang akan selamanya terukir di ingatannya. CCE. Dan ketika ia melirik ke dinding kamarnya, ia bisa melihat sebuah bayangan. Bayangan sebuah mandau yang melayang, berputar pelan, seolah sedang menunggu. Menunggu kepalanya menoleh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Kreator Jampang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa.